Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Selamat datang di gelar wicara pengkajian drama dengan tema berkenalan dengan dunia teater. Yang terhormat Bapak Dipa Nugraha selaku dosen mata kuliah pengkajian drama. Yang kami hormati pula narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Kalis Laraswati, serta Ketua Penyelenggara Mas Taufik dan teman-teman peserta gelar wicara yang berbahagia. Oke, perkenalkan saya Arginur. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu gelar wicara pada malam hari ini. Sebelumnya aku mau nyapa dulu sama teman-temannya dari sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas Argi. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat ini sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hari esok yang lebih baik. Allahumma amin. Semangat toh ya. Oke. Ini teman-teman sudah siap untuk berkenalan dengan dunia teater? Siap. Sudah siap. Ya, menyambut narasumber cantik kita ya pada malam hari ini. Ini pada lagi di mana aja nih teman-teman semuanya? Lagi di rumah Mas Argi. Pandemi Oke. sedang tinggi-tingginya. Oke, di rumah aja ya berarti ya. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman semuanya, kita mulai gelar wicara pada malam hari ini. Tapi sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang dunia teater, yuk kita kenalan lebih dekat nih dengan sosok Mbak Kalis Laraswati ya. Sosok yang luar biasa, yang mempunyai pengalaman sampai ke negeri Dubai, Kanada, dan ya pokoknya luar negeri ya. Dan pastinya yang berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu, pengalaman, tentunya berkenaan dengan dunia teater bersama kita di malam hari ini. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita saksikan bersama-sama video profil dari Mbak Kalis Laraswati. Kalis Laraswati merupakan seorang aktris teater yang berasal dari Kabupaten Boyolali. Perempuan yang lahir di Boyolali 12 November 1997 ini telah meraih banyak penghargaan di bidang seni. Ia pernah menjadi juara 1 lomba puisi se-Jawa Bali dan juara 2 monolog dalam lomba Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Sebagai duta seni pelajar Boyolali, Kalis pernah berkesempatan untuk mengikuti misi budaya mengenalkan budaya Boyolali di US, Kanada, dan Rusia, Dubai, serta menjadi penari ikon 24 jam menari dalam Hari Tari Dunia Boyolali tahun 2016. Di usianya yang masih belia, Kalis juga aktif dalam berbagai komunitas seni, antara lain Laboratorium Sanjisala, Komunitas Seni Atmantara, Serat Svara, dan Visi Membahu. Berpengalaman di dunia teater, sampai saat ini sudah puluhan naskah teater yang berhasil dipentaskan oleh Kalis. Beberapa naskah yang pernah dipentaskan antara lain Bintang Pentas karya Bayu Gendut, Penggali Intan karya Kirja Mulyo, Dongeng Larut Malam karya Chandra A.R. Hakim, Sekartaji Dodol Jamu karya Alpah Kirun, Trutor karya Rizka Chandra Herjunawa, Indonesia Menggugat Pidato Soekarno, Nyanyian Adinda untuk Saijah karya W.S. Rendra, dan masih banyak lagi. Oke, luar biasa. Ayo kita kasih applause dulu yuk buat Mbak Kalis yuk teman-teman yuk. Iya, luar biasa ya video profilnya. Teman-teman kita bisa melihat seorang Mbak Kalis itu seperti apa ya, sosok yang luar biasa, udah cantik, pintar, aktif juga.
Iya, Wah. perempuan soalnya ya. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kebanggaan kita pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Kalis Selaras. Halo, selamat malam Mas Argi ya. Aku panggilnya Mas Iya. Argi gitu ya. Oke, dan untuk semua teman-teman Iya. ya, juga Pak dosennya, Bapak dosen tadi. Oke, apa kabar nih Mbak Kalis? Alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa sekali Mas Argi. Gimana Mas Argi juga? Baik ya berarti ya. Teman-teman juga? Alhamdulillah. Baik teman-teman. Yes. Ya, pasti pada malu ini Mbak ya. Udah insecure ya mungkin ya. Dengar pengalaman yang luar biasa tadi. Nah, apalagi aku Mbak, aku tuh nggak pernah loh ngemoderatorin event yang iya sih, sekeren bener, ini. Keren. Ya, gimana? Nah, yes. Mbak Laras. Laras Mbak Laras boleh, apa Mbak apa boleh. nih aku manggilnya? Mana aja boleh. Iya Kak, Oh, wis nanti ngomong. campur-campur aja ya. Yes. Ya, di malam hari ini kita akan ngobrolin ya, kita akan berbincang-bincang. Juga di prodi teater ya, jadi wah ibaratnya udah ngelotok gitu ya. Alah, masih belajar loh ini. Iya sama masih belajar ya. Oke, tapi yang paling menarik nih ya sebelum kita berbincang lebih jauh tentang dunia teater. Nah, sebenarnya alasan atau cerita awal Mbak Kalis masuk di dunia teater itu seperti apa? Gitu. Ini ceritanya lucu tapi jangan diketawain ya. Dulu tuh dulu kenal dunia seni itu waktu tuh SMA kelas 1, 2, ketiga itu. Dulu awal-awalnya itu apa ya? Sebenarnya orang tua tuh nggak suka kalau saya masuk teater, apalagi seni terutama teater gitu. Dulu itu pengennya itu saya kuliahnya tuh jadi ke PGSD itu loh, jadi guru SD gitu yang cuman ngajar sampai jam 1 siang terus pulang gitu-gitu loh. Ngasuh anak dan sebagainya. Terus pada akhirnya aku mau masuk teater dong gitu. Sampai aku dulu tuh pernah skip dulu setahun karena nggak boleh masuk teater dulu waktu itu. Namanya orang tua kan gitu ya, kayak seni itu apa sih gitu, kamu mau jadi apa dan sebagainya gitu. Tapi mau kekeh aja masuk teater gitu Mas Argi. Oke, berarti emang awalnya kalau itu kan masuk ke prodinya itu sempat disuruh ke yang lain lah ibaratnya gitu ya, tapi tetap kekeh ya, karena aku lihat juga kan prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Mbak Kalis ini sudah luar biasa ya. Biasa aja sebenarnya. Enggak lah, dari SMP ya, bener kan? SMP, SMA kan udah ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Iya, Berarti emang itu latar belakangnya, atau apakah ada darah seni di keluarganya Mbak Kalis? Nggak ada. Iya, nggak ada, cuman aku aja gitu. Dari keluarga aku juga bingung, kok aku bisa ini ya gitu. Terus ya udah gitu. Orang sampai dulu tuh waktu SMP tuh sering ke BK, bimbingan konseling. Aku nanya sama mereka, Bu, kalau teman-temanku punya spesifikasi bakat, kok aku nggak ada ya gitu. Aku bingung. Karena misal temanku nih kayak juara melukis, ya udah melukis terus. Kalau aku nggak dulu tuh, waktu itu aku bingung, takut sampai apa aku jangan-jangan ini ya kelainan gitu. Karena misal, iya beneran, ada lomba list ini, olimpiade matematika, ya udah ikut. Ada lomba ini, ya udah ikut. Ada lomba ini, ya udah ikut. Semua diikutin gitu. Nggak pernah ada spesifikasi apa gitu, nggak ada. Ya udah, jadi agak takut. Aku jangan-jangan kelainan ya Bu atau gimana gitu, sama BK aku diketawain dong.
di sana juga ada puisi juga kan gitu. Terus akhirnya di teater harapanku dulu tuh aku bisa baca puisi doang. Tapi ternyata, aku bisa menemukan apapun di sini. Dan aku pikir kuliah seni itu santai gitu. Ternyata enggak juga. Ternyata serius banget ya Allah. Dulu sempat agak stres gitu loh Mas Argi. Ternyata hard juga ya kuliah di seni gitu. Mungkin bukan Mbak, bukan terlalu nggak bisa santai, tapi lebih ke menyenangkan ya kan, menikmati gitu. Iya. Sekarang belajar yang bisa santai itu apa tuh Mbak? Yang bisa santai itu bos ya Mbak. Oh iya bener. Bos yo mumet nek karyawannya yang dilewer ya. Gitu. Ya, oke. Lanjut Mbak, ayo. Yuk, gimana? Sampai mana lupa? Iya sampai tadi ketemu. Oh iya bener. Kuliah teater ternyata ya karena teater itu banyak hal. Maksudnya ternyata teater itu memang kayak kita itu kalau ngobrolin teater itu jatuhnya kayak Gojek Mas Argi. Kayak Grab yang dimana kita klik aplikasi ini kita bisa ada semua, menyediakan semua yang kamu mau kita ada gitu. Jadi karena teater itu memang benar-benar hibrid gitu. Apa aja masuk, misalnya gini aja, misal ada naskah nih tentang dia aku harus jadi dokter gitu misal. Aku harus tahu gimana seluk-beluknya dokter, gimana sikapnya, perilakunya, bahasanya. Harus tahu kayak gitu. Ternyata kompleks ya gitu. Waktu dulu pertama kali masuk kuliah teater itu kayak gitu. Agak gitu. Ekspresinya kaget agak gitu ya. Speechless ya kan. Speechless karena melihat keanekaragaman seni bergabung menjadi sebuah teater ya. Yes. Ya benar sih, karena menikmati teater itu bisa dari musiknya, bisa dari monolognya dan lain sebagainya. Wah, keren. Yes. Nah, satu lagi nih sebelum aku beranjak ke teman-teman, ini mungkin udah pada nggak sabar ya. Ini kan loh, nanti pertanyaannya jangan sharing aja ya. Sharing, tenang. Tenang ya, sekarang tenangnya, tapi nanti nggak tahu. Aduh. Oke, Mbak Kalis ya. Setelah tadi cerita tentang awal masuk ke dunia teater sampai kaget ketemu dengan kompleksnya seni dalam teater. Nah, pengalaman paling menarik yang Mbak Kalis dapatkan di dunia teater itu apa Mbak? Yang awal-awal dulu Mbak. Awal-awal dulu. Yang paling menarik itu waktu itu, ini. Jadi waktu itu kita itu kan ada mata kuliah namanya mata kuliah monolog gitu. Monolog itu biasanya itu dikasih di semester 7. Nah, waktu itu aku masih semester 2. Semester 2, terus aku ditunjuk sama kampus, karena nggak ada seleksi fakultas waktu itu, ditunjuk sama kampus langsung untuk mewakili Peksiminas. Monolog. Wah, gila itu. Baru semester 2. Tapi juara. Iya, alhamdulillah. Tapi Mas Algi, aku tuh nggak ada basic teater sama sekali waktu itu. Karena waktu SMA kan belajarnya nari. Teater ya baru masuk kuliah. Dikejar sampai gila itu. Bener-bener deh kalau dari Peksiminas, dari proses itu aku jadi punya banyak ilmu dan lebih cepat daripada teman-temanku gitu. Karena kan itu sebenarnya mata kuliah semester 7, aku udah dapet dari semester 2 kan. Wih, keren gitu rasanya. Rasanya mantap betul. Mantap. Oke, jadi pengalaman yang paling berkesan ya untuk awal-awal itu adalah masuk ke apa namanya tadi eventnya Mbak? Peksiminas. Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Yes. Aku ikut kemarin Mbak, tapi belum mimpi. Oke. Sukanya bercanda gemes deh. Iya. Aduh. Itu Pak Ketuanya senyum-senyum loh Mbak. Aku gak enak loh ya. Jealous. Langsung aja ya Mbak. Ini kita buka sesi pertanyaan buat teman-teman semuanya yang mau bertanya. Monggo kami persilakan. Aduh, deg-degan. Mas Argi deg-degan nih. Gak apa-apa, santai. Pertama siapa? Ngobrolin apa nih? Halo, Mbak Auliatika. Iya, perkenalan dulu ya. Oke, boleh. Senang hati. Saya Auliatika Yusita dari Kota Ponorogo. Okay. Saya ingin bertanya Mbak tentang komposisi pentas. Yes.
Seberapa pentingnya sih komposisi pentas dalam teater? Oke. Makasih. Ya, makasih Mbak Auli ya. Oke, langsung dijawab, Mbak. Oh, langsung. Langsung aja. Soalnya banyak. Oke. Kalau ngomongin komposisi pentas itu kompleks ya. Berarti kalau ngomongin komposisi pentas, kita larinya ke penyutradaraannya. Kita ngomongin tentang sutradaranya. Sebenarnya siapapun boleh ngomong ini, tapi kita lebih spesifik ke sutradaranya. Sebenarnya aktor juga wajib tahu. Tapi dalam komposisi pentas itu, dalam satu pertunjukan, itu dia ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam komposisi pentas itu. Yang pertama ada unity, balancing, sama composing. Ini adalah sebenarnya tekniknya sutradara, teknik penyutradaraan. Tugas dari seorang sutradara itu. Dia 3. Pertama unity, balancing, dan composing. Kalau ngomongin unity, ini adalah secara keseluruhan pertunjukan itu akan dibuat seperti apa gitu. Balancingnya, membalancingnya suatu pertunjukan, kemudian mengkomposing. Nah, komposingnya adalah retouch terakhir dari sutradara. Ini ada yang namanya bahasa spektakel. Sesuatu yang disengaja dihadirkan dalam pertunjukan, dalam sebuah peristiwa. Gitu. Jadi, kalau ngomongin komposisi dalam sebuah pertunjukan itu sangat penting sekali. Karena yang mengatur dinamika pertunjukan ini juga sutradara. Kalau unity, balancing, dan composing ini tidak diperhatikan dalam suatu komposisi pertunjukan, nanti jatuhnya apa? Jadi bosen, jadi pesannya nggak kesampai, terus jadi ngalor ngidul nggak jelas, kayak gitu. Gitu nggak teman-teman? Jadi memang apa ya? Kayak ibaratnya kita makan. Kalau nasinya kebanyakan, lauknya sedikit gimana gitu. Kalau lauknya kebanyakan, nasinya sedikit gimana? Itu sama. Jadi teknik penyutradaraan itu kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau Mbak Aul suka masak gitu, komposisi itu penting dalam masakan. Sama dalam pertunjukan juga sama. Komposisi pertunjukan itu sangat penting. Gimana garamnya seberapa, micinnya seberapa, terus gulanya seberapa. Nah ini kalau ngomongin komposisi, itu biasanya dari teknik penyutradaraan. Nah, bila ditarik dalam sebuah pertunjukan, akhirnya kita akan mengetahui bagaimana, posisinya aktor ini akan seberapa. Settingnya ini akan misal aktornya ini lemah di bagian keaktorannya, bagian gesturnya. Sebagai sutradara, kita akan, aku kasih namanya hand prop, tak kasih buku misal, kamu explore ya biar kamu bisa seimbang, biar bisa menyampaikan pesan ini dengan baik. Nah, fungsinya komposisi dalam pertunjukan itu seperti itu. Jadi biar pesannya nyampe, dinamikanya terbangun, terus pertunjukan ini tidak menjadi pertunjukan membosankan. Tapi mohon maaf teman-teman, istilah-istilah yang saya sampaikan ini pangapunten banget. Kira-kira teman-teman ada yang asing nggak? Kalau asing boleh ditanyakan lagi. Aduh. Udah pernah sebenarnya Mbak kayak spektakel. Spektakel. Ya udah pernah. Yes. Okay. Sesuatu yang sengaja dimunculkan dalam cerita. Yes, betul. Betul. Ini malah kayak review mata kuliah Mbak ini, Mbak. Mantap. Oh iya. Oke, cukup Mbak jawabannya. Ya, tapi kalau mau ada yang nambahin dari teman-teman boleh, dari Mas Argi juga boleh. Oke, monggo yang mau memberikan tanggapan teman-teman. Yes. Monggo yang memberikan tanggapan, ada tidak? Halo. Yes. Halo. Suaranya lembut banget. Suaranya kedengar? Kedengar. Iya, terdengar. Oh, Mbak Intan. Iya. Kenalan dulu ya. Iya, boleh Mbak Intan. Ya. Saya Intan. Ya. Lemot nih jangkauannya. Iya. Maaf, di sini sinyal. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Iya, pelan-pelan Mbak, pelan-pelan. Ya, jadi komposisi pentas itu sangat penting sekali ya Kak ya. Yes, betul sekali. Dalam Mbak Intan. Teater. Yes. Kalau nggak ada komposisi,
dalam teater itu pesannya nggak sampai sama penonton gitu. Ya, Iya, salah Kak. satunya. Ya, betul. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi ya pertanyaan pertama tentang komposisi dalam teater. Penting nggak sih? Ternyata penting banget. Penting Oke, banget. langsung lanjut pertanyaan kedua. Siapa yang mau tanya? Yo, cepet-cepetan yo. Saya. Halo. Halo Mas. Mbak Bella. Halo, Mbak Bella. Silakan. Halo. Halo Kak Laras. Halo. Halo Kak Bila. Mbak, saya mau Oke, bertanya. boleh. Hal apa yang Mbak rasakan saat pertama kali mementaskan teater? Dan Mbak Laras sendiri memerankan sebagai peran yang seperti apa? Oke. Ya. Langsung dijawab Mas Argi. Gih, monggo Mbak. Oke. Pertama kali saya belajar teater itu waktu kuliah itu saya peran monolog Balada Sumarah karya Tentang Lestari. Nah, tokoh ini adalah tokoh perempuan. Aduh, saya merinding kalau ngomongin ini tokoh. Nah, tokoh perempuan ini dia adalah korban dari anak PKI, ceritanya gitu, Mas Argi dan Mbak Bella tadi. Anak PKI ini dia itu tahu sendiri ya, tahun keturunan PKI kala itu bagaimana pemerintah untuk memotong semua sampai ke akar-akarnya, nggak boleh jadi PNS dan sebagainya. Di negara sendiri nggak ada tempat, intinya gitu. Nah, rasanya itu stres karena itu waktu itu kita prosesnya 5 bulan dan saya secara pribadi itu belum pernah namanya, nggak punya pengalaman juga, anaknya PKI kan gitu. Apalagi dia jadi TKW, terus diperkosa, dia juga pernah membunuh dan belum pernah ngalamin juga karena si Sumarah ini, tokoh ini dari kecil sampai gede di negaranya itu dikucilkan, diomong-omongin, dibully gitu-gitu loh karena keturunan PKI gitu. Sampai stres Mbak Bella waktu itu karena aduh gila ini gimana, sampai wawancara sama teman-teman yang dia memang pencarian empirisnya itu susah, cari wawancara sana sini gimana ya rasanya jadi keturunan PKI dengan aku belum pernah, terus kayak diperkosa bagaimana, ini gimana agak stres Mbak Bella. Dulu nih pasti nangis, mau berangkat latihan nangis, pulang latihan nangis, berangkat nangis. Begitu menjiwai ya Mbak ya. Iya benar, karena empirisnya agak susah untuk memasukkan kejadian yang dialami tokoh ke diri saya itu. Subhanallah sekali waktu itu. Oke, siap ya. Yes. Langsung betul. saja nih buat teman-teman, aku malah ikut terharu ya, nggak bisa berkata-kata. Serius. Iya. Ya, oke. Iya. Langsung ditanggapi aja teman-teman yang mau menanggapi. Sinten? Ya, saya Boleh. Serat Mbak. Venia dari Oke. Solo. Yes. Saya mau bertanya aja dari pengalaman Mbak Kalis tadi, Yes. bagaimana Mbak Kalis mengatasi grogi dan menutup kesalahan pada saat pertunjukan itu? Oke. Nah, untuk mengatasi grogi dan menutup kesalahan dalam pertunjukan itu, kalau saya yang penting satu Mbak Rat ya, Mbak Rat. Rat Mbak Venia. Nia ya? Mbak Nia aja ya aku panggilnya. Iya. Ya, Cuma satu Mbak Nia, latihan gitu. Latihan aku sebagai aktor karena aku kuliahnya di teater dan ambil jurusan aktor gitu. Mediaku adalah tubuh gitu. Kalau orang musik, teman-teman musik medianya mungkin alat musik, genjrengan dan sebagainya. Kalau aktor adalah tubuh. Nah, tubuh ini ada 3 hal Mbak Nia yang diolah. Tubuh, vokal, sama rasanya. Nah, ini dilatih terus ketiga hal ini. Sering latihan, menguji diri di tempat umum, kayak misalnya sering-sering kita latihan tuh public speaking. Kalau kita menyebutnya sering menguji tubuh dengan menyerap sihir penonton. Nah, ini sihir penonton itu nakutin Mbak Nia parah. Kalau misalnya kita kadang ngomongnya sindrom star gitu. Kadang kalau misalnya kita pentas di atas panggung, yang penontonnya itu banyak, kita jadi nggak kontrol biasanya. Yang biasanya marahnya segini, kita jadi meledak-ledak jadi segini. Nah, itu bahaya juga. Sindrom star biasanya. Terus kayak
jadi mabuk panggung, lupa diri dan sebagainya. Nah, untuk meminimalisir hal-hal yang kayak gini, grogi, salah dan sebagainya, kuncinya cuma satu, latihan gitu doang. Sering latihan, sering menguji diri di tempat umum. Bukan di tempat umum ya, apa namanya? Ikut pentas-pentas kecil gitu, kayak misalnya kan itu ada tuh di Solo tuh banyak warung-warung kopi yang membuka panggung untuk teman-teman sebagai lab, sebagai uji coba diri. Biasanya ada tuh, misalnya kayak di warung pejalan. Mbak Nia pernah dengar nggak warung pejalan? Pernah nongkrong sana? Warung pejalan, kopi pejalan. Itu biasanya ada tuh setiap setahun 2 atau 3 kali itu ada namanya monolog pejalan gitu. Nah, sering-sering kayak gitu Mbak Nia. Kalau misalnya kesalahan, karena ketika di latihan itu kan kita pasti sering eksplorasi, dan ketika eksplorasi itu pasti ada persoalan-persoalan baru yang muncul. Nah, ketika persoalan-persoalan baru, masalah-masalah baru yang muncul di latihan itu, akhirnya kita, misal nih harus terjun, jedek. Ternyata terjun kok kakiku yang kiri jadi sakit ya, berarti tekniknya salah nih. Diulang terus gitu. Yang kedua adalah jam terbang sih, Pak. Iya. Jam terbang ini yang perlu waktu panjang gitu. Membiasakan diri aja, latihan membiasakan diri. Kemudian yang ketiga jam terbang Mbaknya. Oke, berarti jangan lelah untuk berproses Mbak Mala ya. Iya. Mbak Nia apa Mbak Mala nih? Radvenia Mala kayaknya. Okay. Oke, cukup ya Mbak Mala ya. Yes. Ya cukup. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari siapa? Ayo, angkat tanganmu. Dari saya. Oke, Mas halo. Galang. Pak, Mas wae toh. Ini yang ketua tadi ya? Kata Bukan. Mas Argi. Oh, bukan. Wakil ini. Oke. Mbak Laras mau tanya. Iya, kan boleh. lagi masa pandemi kan. Nah, apakah ada media atau tempat pementasan teater di masa pandemi ini, Mbak? Oh gitu, oke. Monggo, langsung. Kalau secara offline, biasanya kan kita tetap tuh bikin acara pertunjukan kecil-kecil gitu yang kita biasanya penontonnya banyak, jadi dibatasi gitu. Tapi sekarang kalau teater, yang saya pribadi akhirnya menggunakan platform media untuk aku tetap harus bisa berteater nih gitu. Karena aku sebagai aktor juga, jadi aku aktor juga kreator gitu. Nggak hanya sutradara aja kan gitu yang kreator, aktor juga harus kreator gitu. Akhirnya saya Mas Galang menggunakan platform kayak YouTube, Instagram untuk upload karya, kayak baca puisi. Kalau saya sukanya baca puisi, saya baca puisi gitu. Buat pertunjukan kecil, terus di live streaming kan di Instagram atau YouTube gitu. Dan biasanya Mas Galang, kalau kita bikin tuh kreatornya gitu, kita cuma dari kosan biasanya. Dari kosan, lampu seadanya, pakai background gitu-gitu aja, terus di-upload aja di Instagram, di YouTube. Dan pakai kameranya juga kamera seadanya, pakai HP atau apa gitu. Yang gimana pokoknya aku dan teman-teman ya terutama, kita harus tetap bisa bertahan, bisa berlangsung di pandemi ini gitu. Jadi ini bukan alasan kita untuk berhenti, tapi untuk bagaimana kita harus ada solusi apa nih, untuk bertahan hidup apa nih. Mengalih mediakan sebenarnya, dari yang langsung ke media ini gitu. Kalau nggak ada pandemi kan biasanya saya bisa diundang nih ke kampus kan gitu kan, kita bertemu 4 mata ngobrol bareng. Tapi akhirnya sama sebenarnya teater yang dilakukan sama teman-teman PBSI ini, mengubah aja medianya, diubah aja gitu aja sih Mas Galang. Oke, berarti tetap berjalan, berproses dan berdikari ya Mbak ya, agar seni teater juga bisa mengikuti zaman. Iya benar. Oke, langsung ditanggapi teman-teman yang mau menanggapi nih dari pertanyaan Mas Galang yang luar biasa. Oke, silakan Mas Krisna. Halo Mas Krisna. Perkenalan dulu ini. Boleh dong? Iya, monggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisna. Halo Mas Krisna. Jadi di sini saya setuju ya dengan pendapat Mbak Laras
Yes. Jadi di masa pandemi ini pementasan mungkin bisa dilakukan dengan offline, tetapi dibatasi gitu ya Mbak. Iya, betul. Penontonnya gitu. Kayak kemarin itu teman-teman dari IAIN, kalau nggak, iya IAIN, teman-teman sejarah UNS itu juga bikin pertunjukan di Teater Arena. Nah, waktu itu disiarkan secara langsung. Nah, terus jadi yang ada di dalam gedung pertunjukan itu hanya bukan peserta ya. Peserta pertunjukan sama kru-krunya aja waktu itu. Nah, terus disiarkan secara langsung dan beberapa penonton undangan. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Oke, keren-keren ya. Tetap maju terus teater ya. Pantang mundur. Ayo, ya, cepat banget ya ternyata ya. Udah setengah jaman lebih. Iya, ya. Tapi tenang, teman-teman yang mau tanya masih banyak waktunya. Makanya langsung aja kita lanjut pertanyaan keempat. Yes. Siapa ini? Oke. Mbak Tika, silahkan. Halo Mbak Laras. Halo Mbak Tika. Aku senengnya tadi dipanggil Laras, ya Allah, makasih teman-teman. Ada artinya yang mungkin unik Mbak? Nggak tahu, seneng aja dipanggil Laras, soalnya seringnya dipanggil Kalis gitu. Tapi Laras. Yes, adem. Nanti Laras saja. Wah, adem. Bener. Lanjut. Lanjut Mbak Tika. Menurut Mbak Laras, bagaimana upaya pekerja seni supaya bisa tetap bertahan di masa pandemi? Oke. Iya. Mantap, silahkan Mbak Laras. Oke. Kalau menurut saya, upaya yang bisa dilakukan adalah awal-awalnya juga stres. Karena PY-nya pada ke distract gitu ya. Tapi upaya yang bisa dilakukan adalah kalau pekerja seni ya tetap mengalih media tadi Mbak. Sebenarnya juga stuck juga ya sebagai seorang kreator. Apalagi teman-teman seniman yang mereka terbiasa bekerja secara, kita menyebutnya konvensional, secara offline gitu. Terus tiba-tiba kita dipaksa untuk jadi online semua gitu akhirnya. Kalau awal-awal dulu memang stres dan kita bener-bener duitnya. Tapi yang bisa dilakukan adalah kita harus mau menyesuaikan pada fase ini akhirnya. Karena sekarang online ya kita mengalih mediakan gitu. Yang biasanya bikin banyak kerja-kerja offline akhirnya kita jadi online gitu Mbak. Kayak misalnya teman-temanku yang tari gitu. Mereka akhirnya bikin channel YouTube, terus akhirnya mereka nge-vlog, ini caranya nari kayak gini ya gitu akhirnya. Terus realitas yang offline ini akhirnya harus dialihkan ke online. Terus kayak teman-temanku yang, tapi tetap sih ada beberapa teman-temanku yang teater itu akhirnya pindahnya ke sini, misalnya kayak puisi yang langsung jadinya online. Terus kayak teman-teman setting itu mereka bikin, teman-teman gue dari pengalaman teman-teman bikin kayak workshop, seminar gimana ya caranya ngeset dalam teater gitu-gitu. Akhirnya Mbak, upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap bertahan dan kita bisa melanjutkan kehidupan kesenian. Oh, siap, mantap. tetap proses lah pokoknya gitu. Tetap proses, jaga ruang berkarya. Nah, mantap. Iya, Oke. betul. Yes, lanjut ditanggapi dulu ya berarti ya. Silahkan yang mau menanggapi. Siapa ini yang menanggapi? Adakah? Sinyalnya Mbak Nikma? Mbak Rehan? Saya Mas Ardi. Oke, Mas Imron. Ya, Mas Imron ya berarti ya. Silakan Mas. Halo Mas Imron. Halo Mas. Selamat malam Mbak Laras. Iya, selamat malam. Wey. Kok beda sih? Oke, Mas Imron. Jadi di masa pandemi seperti ini kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman ya, Mbak. Yes, betul Mas. Contoh kayak
yang dulu offline sekarang jadi online Di gitu. online. Iya, benar. Iya, mengalih Saya mau media tanya kan dong, ya. Mbak. Bagaimana salah satu cara mengenalkan dunia teater kepada anak muda? Oke. Ya, Oke, sudah. udah ternyata. Oh ya. Oke. Makasih Mbak Lara. Tanggapannya langsung di Oke, pertanyaan. sama-sama, Mantap. Mas Mantap, Imron Mas malu Imron. ya. Kebanyakan ngopi ya. Jadi malu-malu kopi. Iya. Gimana tadi cara mengenalkan teater ya untuk ke anak-anak muda gitu? Iya. Kalau mengenalkan teater dalam pandemi ini sih karena aku suka baca puisi, akhirnya mengenalkan teater dengan cara aku berpuisi sebenarnya. Dengan cara aku membuat karya di YouTube atau di Instagram itu sudah termasuk dalam salah satu cara untuk mengenalkan teater. Terus kemarin itu juga ada komunitas teman-temanku yang punya. Terus kayak misalnya jangan jauh-jauh kayak ini aja. Ini juga saya sudah termasuk cara untuk mengenalkan teater ke teman-teman generasi muda. Kan teman-teman juga muda kan apa udah tua semuanya? Anak-anak, Mbak. Ini salah satu caranya saya mengenalkan teater. Terus yang kedua tadi kayak bikin konten-konten baca puisi atau ngobrolin teater, live teater di Instagram atau YouTube. Terus kemudian kemarin tuh juga ada teman-teman komunitas namanya itu YBS yang punya temanku. Yuk Belajar Seni ini dia juga ajangnya adalah mengenalkan kesenian ke anak-anak yang tempatnya itu jauh dari kata seni. Kayak tempat-tempat pelosok dan sebagainya gitu-gitu. Nah kemarin di sana saya dan teman-teman itu diundang untuk mengenalkan teater ke mereka gitu. Oke, wah berarti iya tetap sharing dan menyesuaikan medianya ya Mbak ya, juga kontennya lebih perkini ya. Bahasanya bener. gimana? Dulu tuh kalau ngenalin teater juga kita pernah ada latih waktu itu kan daring. Aku agak stres juga karena aku ada temanku aku di Boyolali, ada yang di Banyuwangi, ada yang di Mojokerto gitu. Akhirnya waktu ujian pemeranan kita latihannya pakai live streaming, live Instagram. Jadi dramatik, dialognya tuh di live. Kamu kemana? Sinyalmu jelek gimana nih? Gitu. Oke, aku juga pernah itu lihat kayak gitu ya, tapi itu pentas wayang. Nah, ya lucu sih kalau sinyalnya lagi nggak connect. Serius, jadi waktu itu kan presentasi ke dosennya juga pakai Zoom tuh, jadi dramatic reading gitu, dialog gitu, udah diem. Nggak dijawab gitu. Dosenku marah-marah, aduh pusing ini gimana. Awal-awal agak stres Mas Imron dan Mas Argi tuh kayak apa ya, karena kita kan basicnya praktek ya, kita di lapangan, proses latihan, ketemu langsung, karena basicnya teater itu kan tubuh harus ketemu gitu. Kalau kayak gini emosionalnya itu ke distract sama sinyal akhirnya. Oke, siap. Mantap ya. Jadi intinya tetap berkarya apapun keadaannya. Yoi. Lanjut kita ke pertanyaan keberapa ini? Kelima. Ya. Monggo. Siapa? Oh, Mbak Miftah. Silakan. Selamat malam Mbak Laras. Halo, ya Allah suaranya lembut banget ya Allah. Halo Mbak. Perkenalkan nama saya Miftah dari Ngawi. Oh Ngawi, ya Mbak Miftah. Saya mau bertanya Mbak. Iya. Nilai apa sih yang ingin Mbak capai gitu dalam setiap pertunjukan yang Mbak perankan gitu? Dan siapa inspirasi Mbak dalam memainkan peran yang epik? Terima kasih Mbak. Oke. Yang epic Mbak, yang epic. Tadi pertanyaan pertama, capaian dalam setiap pertunjukan ya? Saya pribadi. Oh iya. Kalau ngomongin, lihat Mas Argi, wajahnya juga gitu, gara-gara sinyal. Apa? Aduh. Gara-gara sinyal. Aku terharu. Aman ya? Saya aman. Aman. Oke. Kalau ngobrolin pencapaian dalam pertunjukan gitu. Setiap pemeran itu yang susah itu menurut saya adalah proses menjadinya. Proses menjadi tokoh, bukan
bukan. Misal ada tokoh Andi cowok ya. Misalnya Anin gitu. Misalnya saya harus menjadi Anin. Bagaimana tokoh Anin saya menjadi Anin? Saya menjadi tokoh. Itu agak susah. Karena ngomongin empirisnya dan sebagainya, kayak yang saya alami waktu saya jadi Sumarah itu agak susah untuk memasukkan empirisnya, karena marahnya si Anin itu kalau diputus beda sama marahnya Kalis waktu saya diputus gitu. Jadi magicnya ini agak susah gitulah. Iya kan, memasukkan diri orang lain ke diri kita gitu ya kan Mbak? Yes, itu agak kadang tuh stres Mas Argi kalau ngomongin gitu, kayak proses pasti butuh temen untuk ngobrol. Aku harus gimana nih dan sebagainya. Terus kalau tokoh inspirasi yang sangat menginspirasi itu kalau di Indonesia itu Reza Rahadian. Oke. Terus yang kedua itu Ferry Sandi. Ferry Sandi Huis. Teman-teman pernah dengar nggak Ferry Sandi Huis? Pernah dong. Nah itu menginspirasi sekali. Aduh. Oke, nah tuh udah yang paling epic ternyata cowok-cowok ya, udah biasa. Iya, ya. kalau cewek siapa? Nah, cewek. Belum ketemu Mas Argi. Wah, bercermin aja mungkin ya, mengidolakan diri sendiri ya. Oh. Ini bagus. Oke, terima kasih jawabannya. Lanjut buat teman-teman yang menanggapi, dipersilahkan. Monggo, siapa? Oke. Siapa? Oh, Mbak siapa ini? Anin. Oh, Mbak Anin. Silakan Mbak Anin. Halo Mbak Kalis, Mbak Laras, aku mau nanya nih. Boleh dong, aku mau jawab. Gimana sih caranya ngeyakinin orang tua supaya kita kayak, aku tuh dari pengalaman aku dulu ya Mbak ya. Dulu aku sering banget ikut teater, kabaret namanya. Keren. Dari SMP. Nah, itu aku rencana tuh pengen ngambil jurusan teater, tapi kebanyakan orang tua bilang kalau seni itu uangnya sedikit gitu, masa depannya kurang. Nah, Madesuha bener-bener cara ngeyakininnya gitu. Oke, silakan Mbak Kalis. Problematika kehidupan ya ini. Iya bener. Aduh, kalau meyakinkan orang tuaku itu, aku dulu pernah didiemin beberapa bulan gara-gara aku kekeh untuk masuk teater. Didiemin sama bapakku waktu itu. Tapi yang bisa tak lakukan adalah waktu itu aku selalu membuktikan, karena menurutku orang tua itu, untuk meyakinkan orang tua, kita cuman perlu membuktikan aja sama orang tua gitu, bahwa dulu waktu sekolah itu sering dapat beasiswa gara-gara pernah juara seni terus nggak pernah minta uang jajan karena istilah PJ itu, PJ-nya seni terus gitu, akhirnya bisa mandiri. Iya bener, bisa mandiri karena gara-gara seni gitu. Akhirnya orang tuaku mungkin melihat oh ternyata memang anak ini basicnya di seni, mungkin gitu. Dulu pernah diem-dieman Mbak dulu sama orang tua. Diem-dieman parah. Iya, intinya buktikan ya Mbak ya, buktikan kepada orang tua aja kalau itu passion kita, dan nampaknya juga dan bertanggung jawab juga. Oh iya pasti sama apa yang harus kita pilih. Gitu. Ya intinya sesuai dengan passionnya Mbak Kalis sampai mendapat penghargaan yang luar biasa, sampai jalan-jalan ke negeri sana ya. Iya. Ayo lanjut ya, untuk sesi tanya jawab masih ada waktu 5 menit, jadi langsung ke pertanyaan ke-6. Silakan. Ya, saya ingin bertanya. Selamat malam Mas Mbak Anhar. Mbak Kalis. Selamat malam Mas Anhar. Halo. Perkenalkan, nama saya Anhar Nur Hidayat, saya dari Sragen. Yes, nah, Sragen. Saya ingin bertanya, kan Mbak Kalis ini kan sudah beberapa kali memainkan pertunjukan teater. Nah, pernah nggak sih Mbak Kalis ini melakukan kesalahan saat memainkan peran, atau dari pemain lain itu saat satu pertunjukan itu mengalami kesalahan saat memainkan perannya? Nah, dan bagaimana sih caranya agar suasana di dalam pertunjukan itu tetap hidup walaupun ada pemain lain itu yang mengalami kesalahan saat memainkan peran? Nah, itu saja. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Anhar. Nah, langsung Ya. saja dijawab. Oke, kalau ngomongin pernah salah nggak dalam pertunjukan? Sering. Lupa naskah. Pernah juga. Jadi setiap pertunjukan itu pasti ada aja gitu. Kalau nggak kelupaan naskah, keliru blocking, kalau nggak keliru tektokan, cue dialog, itu kadang lupa gitu. Hal yang dilakukan adalah karena kita ini latihan, tetap membiasakan diri, akhirnya di dalam panggung pun sudah tidak kaget lagi. Oh, kalau aku kayak gini, aku harus bagaimana gitu. Waktu itu yang pernah fatal tuh pernah festival monolog waktu itu jatuh. Aku jatuh di atas panggung. Yang tak lakukan waktu itu adalah balik, aku improvisasi gitu akhirnya. Oke, Karena penting berarti. yes, karena bagi kami tuh, bagi saya secara pribadi, panggung itu sakral, tempat sakral, dan dia itu ajaib gitu loh. Ada hal-hal yang tidak terduga yang kita harus siap apapun itu. Jadi kalau naik panggung tuh, ya Allah, bismillahnya terus-terusan. Bismillahnya terus-terusan. Karena apapun yang sudah kita siapkan, kadang dengan sematang apapun, kadang panggung itu punya kejutan yang kita nggak pernah kita duga. Jadi bagi kita itu panggung itu dunia kita, jalan hidup kita gitu. Kita udah prepare sebaik mungkin, kayak misalnya besok UN nih atau besok UAS nih, udah baca apa, ada aja waktu pas ujian tuh hal-hal yang tidak terduga. Itu sama ketika saya juga naik ke atas panggung, itu sama Mas. Dan rasanya itu hanya kedewasaan kita atau penyikapan kita dalam kesalahan-kesalahan dalam pertunjukan gitu pada akhirnya. Karena kita udah latihan, akhirnya kita sudah terbiasa dan membiasakan tubuh ini untuk merespon apapun yang terjadi di atas panggung. Kalau itu dari saya pribadi, makasih Mas Argi. Kalau itu secara pribadi ya. Kalau misalnya temennya yang salah, aduh. Gitu ya. Ya tapi kan kalau salah tapi bisa improv kan udah santai ya nggak? Yes, bener. Itu tuh pernah Mas Argi dan Mas siapa tadi namanya? Mas Anhar. Mas Anhar. Waktu itu satu panggung sama temen yang dia tuh udah senior, dan rata-rata senior itu memang dia sukanya tuh improv dan cue dialog terakhir itu kadang diubah-ubah. Nah itu sebagai pemeran junior waktu itu, aduh aku kesel banget sampai dia salah. Terus akhirnya yang dilakukan adalah ngasih kode-kode untuk menggiring dialog itu agar kembali ke awal seperti awal. Profesional ini mah, bukan junior lagi nih, profesional. Oke, terima kasih jawabannya dan kita sambung untuk penanggap ya. Oke, mohon maaf ini tadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, yang belum tanya atau pengen tanya nanti kontak Instagramnya Mbak Kalis saja ya. Boleh, dengan senang hati. Oke, silakan yang mau menanggapi. Ada tidak ini mau menanggapi? Ya. Oke, Mbak Dias. Halo Kak. Halo Mbak Dias. Halo. Saya setuju apa yang Kak Kalis tadi bilang. Yes. Juga pernah ngalamin masalahnya. Waktu terakhir itu salah gerakan. Jadi benar, di atas panggung itu emang banyak sekali kejutan. Apalagi kalau sudah melihat penonton, lupa gerakan, lupa dialog. Yes. Saya juga. Oke ya, jadi Mbak Dias ini juga luar biasa nih. Dia pemain seni juga ya nampaknya ya. Karena juga sudah punya pengalaman yang sama dengan Mbak Kalis Laras. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan menanggapi. Pokoknya mohon maaf buat yang belum bertanya, nanti tak kasih Instagramnya lah, kepo-kepo sendiri ya dengan dunia teater ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, sebelum kita closing, kita foto bareng dulu ya. Oke. Yuk on cam semuanya, kita pose dulu. Sopan dulu ya posenya ya. Yuk gini dulu semuanya. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, cekrek.
Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Cekrek. 1, 2, 3. Cekrek. 1, 2, 3. Cekrek. Satu terakhir. 1, 2, 3. Di kamera. Oke, thank you semuanya. Oke ya, mantap sekali ya, kita udah foto bareng. Dan tandanya apa teman-teman? Tandanya ini semua harus berakhir. Berakhir untuk malam ini, tapi semoga Mbak Kalis bersedia dan berkenan untuk sharing lagi ya Mbak. Ya, di amin, dengan senang hati. waktu-waktu ke depan. Nah, Yes. ini Mbak Kalis, Yes. biasanya kan aku yang ngasih kesimpulan nih, moderatornya kan. Tapi ini kayaknya lebih keren kalau Mbak Kalis memberikan closing statement, memberikan semangat buat teman-teman khususnya yang ada di sini untuk bisa lebih dekat dengan dunia teater. Monggo Mbak Kalis. Aduh, kok jadi aku sih masalahnya. Iya ya. Dan kalau aku nanti dikira nggak berdasar kalau Mbak Kalis kan udah punya pengalaman. Aduh. Kalau closing statement dari aku untuk dunia teater, ya apapun dalam bidang kesenian itu, yang penting adalah satu aja. Jangan bosan latihan, itu doang sih. Itu karena yang bisa menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri gitu akhirnya. Kalau aku di teater ya kita proses, kita latihan gitu Mas Argi. Oke, jangan bosan latihan. Bener. Berarti yang belum kita apapun nggak latihan, aduh kacau. Oke, kayak TNI ya Mbak ya. Kita bukan orang apa itu? Pokoknya kita orang terlatih lah intinya begitu. Yes. Lupa aku malahan. Wah, jokesnya nggak dapet nih ya. Lucu kok, lucu ya kan lucu teman-teman. Oh, makasih. Ya Allah. Ya, teman-teman, jadi itu kesimpulan pada malam hari ini. Buat kamu yang belum pernah coba dulu. Kalau kamu udah pernah coba, sering-sering latihan ya. Nanti kalau mau tanya-tanya masih bareng Mbak Kalis, pokoknya kita dibimbing untuk berteater ya. Semoga pandemi lekas berlalu ya. Amin. Biar kita lekas bertemu. Yeay, pintarnya teman-temanku. Oke, terima kasih Mbak Kalis. Semoga ilmu yang Mbak Kalis bagikan ke teman-teman bisa bermanfaat ya. Dan pastinya kita yang mendapatkan ilmu bisa memanfaatkannya di masa sekarang dan bisa berkesan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Mbak Kalis, semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Mas Argi, teman-teman, dan tadi ada Bapak dosen ya. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Ya, oke teman-teman, itu tadi rangkaian acara pada gelar wicara malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak Kalis sebagai narasumber yang meluangkan waktu. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyukseskan kegiatan gelar wicara pada malam hari ini. Ya, terima kasih juga sudah memperhatikan saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan tuturan ataupun perilaku selama saya memandu acara pada malam hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.